Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Valiska Khorisal Sabila, dan saya ditemani Amiratun Sholihah, Dewi Alam Al-Humairah, dan Nelly Hubaibatun Nafisah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Rasmul Al-Quran. Rasmul Al-Quran merupakan salah satu bagian disiplin ilmu Al-Quran yang mana di dalamnya mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan dengan cara khusus, baik dalam penulisan lafal-lafalnya maupun bentuk-bentuk yang digunakan. Rasmul Al-Quran dikenal juga dengan nama Ras Usmani. Selanjutnya, pengertian Rasmul Al-Quran. Ras berasal dari kata rasama, yarsamu, rasma yang berarti menggambarkan atau melukis. Kata ras ini juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang resmi atau menurut aturan. Jadi, ras berarti tulisan yang mempunyai metode tertentu. Adapun yang dimaksud ras adalah pola penulisan dalam Al-Quran yang digunakan Utsman bin Affan dan sahabat-sahabatnya ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Yang selanjutnya, sejarah pengembangan Rasmul Al-Quran. Pada mulanya, mushaf para sahabat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, mereka mencatat wahyu Al-Quran tanpa pola penulisan standar, karena umumnya dimaksudkan hanya untuk kebutuhan pribadi, tidak direncanakan diwariskan kepada generasi sesudahnya. Penulisan ini bertujuan untuk membantu memelihara kebutuhan dan kemurnian Al-Quran. Tulisan Al-Quran ini masih terpencar-pencar dan belum terhimpun dalam sebuah mushaf dan disimpan di rumah Nabi Muhammad SAW. Penghimpunan Al-Quran ini dilakukan Abu Bakar setelah menerima usul dari Umar bin Khattab yang khawatir akan semakin khawatir hilangnya penghafal Al-Quran. Karena itu, tujuan pokok penyalinan Al-Quran di zaman Abu Bakar masih dalam rangka pemeliharaan agar jangan sampai ada yang terluput dari Al-Quran. Dalam kerja penyalinan Al-Quran ini, mereka mengikuti ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Khalifah Utsman. Di antaranya, ketentuan-ketentuan itu adalah bahwa mereka menyalin ayat berdasarkan riwayat mutawatir, mengabaikan ayat-ayat mansuh, dan tidak diyakini dibaca kembali di masa hidup Nabi Muhammad SAW. Para penulis dan para sahabat pun setuju dengan tulisan yang mereka gunakan. Para ulama biasa menyebut tulisannya sebagai Rasmul Al-Mushaf karena penulisannya disetujui oleh Utsman sehingga sering pula dibangsakan oleh Utsman, sehingga mereka menyebutnya Rasmul Utsman atau Rasmul Al-Utsmani. Namun, demikian pengertian Rasmul ini terbatas oleh tim 4 di zaman Utsman dan tidak mencangkup Rasmul Abu Bakar pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan, Khalifah Utsman membakar salinan-salinan mushaf tim 4 itu karena khawatir akan beredarnya dan menimbulkan perselisihan kalangan umat Islam. Hal ini akan membuka peluang bagi ulama kemudian untuk berbeda pendapat tentang kewajiban mengikuti Rasmul Utsmani. Hukum dan kedudukan serta pendapat ulama tentang Rasmul Al-Quran. Kelompok pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa pada Rasmul Utsmani bersifat taufiki, bahwa para penulis wahyu adalah sahabat yang ditunjuk dan dipercaya Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat tidak mungkin melakukan kesepakatan dalam hal yang bertentangan dengan kehendak Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, pendapat hukum mengikuti Rasmul Utsmani adalah wajib, dengan alasan pola tersebut merupakan petunjuk Nabi atau taufiki. Kelompok kedua berpendapat bahwa pola penulisan di dalam Rasmul Utsmani tidak bersifat taufiki, tetapi bersifat ijtihad para sahabat. Tidak ditemukan riwayat Nabi mengenai ketentuan pola penulisan wahyu. Kelompok ketiga berpendapat bahwa penulisan Al-Quran dengan imla dapat dibenarkan, tetapi khusus untuk orang awam. Para ulama yang memahami Rasmul Utsmani tetap wajib mempertahankan keaslian
rasmul tersebut. Kaidah-kaidah penulisan rasmul Al-Quran. Rasmul Utsmani disebut dengan rasmul Al-Quran adalah tata cara menuliskan Al-Quran dengan ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kaidah ini diringkas menjadi 6 kaidah, di antaranya 1. Penghapusan atau al-haz, 2. Penambatan atau az-ziyadah, 3. Aturan hamzah, 4. Ibdal atau mengganti, 5. Aturan pemisahan atau al-faslu dan penyambungan atau al-waslu, 6. Kalimat yang mengandung 2 bacaan dengan salah satunya saja. Dalam sebuah pandangan global, beberapa karakteristik ras Utsmani dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tulisan-tulisan pada masa itu tidak memiliki titik, baris, dan tanda baca. Tipologi tulisan Arab seperti ini pada masa itu dapat kita saksikan pada manuskrip-manuskrip kuno berbahasa Arab pada hari ini. 2. Kebanyakan huruf, khususnya huruf-huruf alif, belum lagi ditulis seperti kata-kata Al-Rahman, Al-Amin, Malik, Syurat yang ditulis dalam bentuk Ar-Rahman, Al-Amin, Malik, dan Syurat. Yang ketiga, sebagian huruf ditulis sama dengan bentuk huruf lainnya, seperti alif pada kata-kata sholat, zakat, dan hayat. Yang keempat, sebagian huruf dalam bentuk tambahan yang ditulis pada pelafalan, seperti kata-kata ya'udun, yatslu, mi'at, ji, nisyani. Kemudian, hukum menulis Al-Quran sesuai dengan ras Utsmani. Sebagian ulama berpendapat bahwa keharusan kita mengikuti ras Utsmani adalah untuk memelihara persatuan, supaya tetap berpegang satu syiar dan satu istilah. Karena pembuat keputusan adalah Utsman dan pelaksananya adalah Zaid bin Tsabit, seorang penulis wahyu dan kepercayaan Rasul. Kewajiban mengikuti pola penulisan Al-Quran versi Mushaf Utsmani diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan wajib dengan alasan bahwa pola tersebut merupakan petunjuk Nabi atau tauqifi. Pola itu harus dipertahankan, walaupun beberapa di antaranya menyalahi kaidah penulisan yang telah dibakukan. Bahkan, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik berpendapat haram hukumnya menulis Al-Quran menyalahi rasmul Utsmani. Demikian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.